Orang menunggu ustazah berdua. Siapa bilang Firmani yang Mbak Bilda? Hah? Ada yang bilang? Firman kenapa? Aku kan asal Bilda aku ada. Bagus ya. Oh, Insya Allah. iya kan? Dan Bang, ya yang di grup juga. Ada yang bilang di grup kan? Aku kan, oh itu sih godain Kak Iwen udah dari tadi buat yang abang-abang dari muda tuh buat Tapi Kak udah Iwen itu kayak aja, Namima. buat Kak Iwen aja Temen orangnya. adikku anak orang. Oh teman ada Teman si Ozi. Yang buat muda. Yang masak doang. Fadli kan? Dikira muda siapa yang belum tahu cara bijak katanya. Siapa yang suka beli muda dikira Ozi. Iya, yang masak orang muda tuh. Yang masak. Ya, oh, yang masak muda. Oh iya udah nama udah. Itu katanya kan katanya ini orang muda gitu kan. Tanya Mima. Kalau ibu tuh mau Kak Iwen yang di Kak Muda tuh Kak Iwen aja lagi kan Awi nggak ada jadi nggak ada terus Kak Iwen aja lagi orang Bukit. Kalau pas Kerja di mana? Kerja di mana? Oh, iya. Dari percakapan kami yang salah paham gue mau. Berarti sama dia di sama Awi dia gitu adanya teman-teman dia. Iya, sebenarnya gimana? Kenapa sih muda tuh? Itu pesan tetap. Baik, silakan ustazah yang masih di luar silakan menuju ruangan sesuai dengan informasi kita tadi. Kita mulai jam 5. Sekarang yang sudah menunjukkan jam 13.35. Mungkin Ustazah Laila bisa bantu ingatkan teman-teman di grup. Baik, silakan ustazah yang masih di luar. Kita mulai ya. Kita mulai ustazah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik kepada ustaz dan ustazah Bu Sari yang kita hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu lagi di ruangan ini untuk melanjutkan kegiatan kita tentang merdeka belajar dan profesional bersama Bu Sari dan Bu Jawa. Alhamdulillah tadi sudah kita praktekkan merdeka dalam memilih sambal untuk menu makan siang. Ini merdeka ya saja. Tidak dipaksa tadi harus ikan bakar, harus dendeng, enggak kan? Tidak ada paksaan. Alhamdulillah sudah merdeka. Makannya juga sudah merdeka, dari tempat makannya tidak ditentukan ya. Alhamdulillah. Ternyata selama ini kita sudah merdeka. Cuma mungkin merdeka dalam hal yang lebih luas, nanti dalam pembelajaran kita akan lebih dalami bersama Bu Sari. Baik, sebelum kita mulai acara kita siang hari ini, kita coba
kasih tepuk lah dulu ya. Tapi jangan lupa tepuk kita yang banyak-banyak atau saja. Satu tepuk jangan teringat. Tepuk pramuka. Kita semua hafal tepuk pramuka ya? Ya, kalau semua hafal, kita coba tepuk pramuka. Tepuk kenyang. Sario ini banyak stop tepuk ya. Ada tepuk kenyang, ada tepuk jidat. Tepuk santiang, ada macam-macam. Sekarang kita tepuk pramuka saja. Tepuk pramuka itu berarti dia biasa 2 kali ya. Tok 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 tok. Itu dia. Jangan bertepuk 2 kali ya seperti tadi saya ya. Tepuk pramuka. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Yulia Sari MPD. Kepada Ibu kita persilakan. Terima kasih Bapak Heri, Bapak Eko, Bapak Jaya. Oke, hari ini kita udah makan siang ya, cool. Tapi nggak tahu nih, biasanya memang ya ada yang kenyang, ada yang mulai menutup gitu ya. Tapi biasanya itu bisa kita atasi, atau saya pakai aturannya itu deh, dengan kita bisa mengatasi rasa ngantuk itu sebenarnya ada beberapa hal cara. Nah sekarang kita coba dan mengatasinya. Ini namanya kalau dari sesinya kita ada namanya energizer. Nah ini sebenarnya ada beberapa gambaran kegiatan yang sering saya lakukan di kelas Bu Pak. Saya memang suka memakai warna-warni karena di TK banyak warna-warni dan semuanya suka. Terus kemudian ini salah satunya ini banyak. Jadi ada tadi yang bilang boleh duduk di lantai ya. Ada kelasnya yang anak-anaknya duduk di lantai boleh. Saya malah nyoret lantai pernah nyoret lantai. Ini kenapa saya ada aliran listrik ya? Karena saya harus makan ini. Itu juga berarti emang ada setelah makan ada aliran apa gitu? Enggak tadi no. Aku nggak tahu. Berarti memang bagus juga ya. Jadi saya berikan beberapa elektrolit ya. Elektrolit ya jadi. Jadi ini beberapa gambaran kegiatan di kelas saya. Saya sering mendokumentasikan sering. Semoga kelihatan ya. Oke, ini yang tadi bilang ini contohnya. Ini malah ada yang selengeran di. Jadi ini mereka bikin film sendiri. Jadi ada satu KD tentang penyembuhan. Ibu Ayla ya. Kita ada KD penyembuhan. Sebelum pandemi itu saya memberikan proyek sama mereka, mewawancarai si tukang sepul mas. Kalau dalam KD itu kita elektrolisis, jadi ada itu boleh penyembuhan, boleh mencas ulang lagi. Nah pencasan ulang lagi itu kan aplikasi dari ilmunya. Itu di keterampilannya saya minta anak mewawancarai dan kemudian boleh dalam bentuk video. Ternyata kreasi anak banyak di sana. Ada yang bikin seperti film pendek, dokumenter, lucu. Saya nggak nyangka bisa sekeren itu. Karena STM loh waktu itu nggak terlalu tinggi ekspektasinya. Untuk KD-nya, Setia bilang tidak harus tinggi nilai anak nggak. Pertama kali ngajar tuh 2006 dengan segala jenis gaya teori yang malah banyak. Pas di ujian rata-rata 4. Seperti bodoh saya jadi guru gitu ya. Dan lihat ternyata teman-teman mapel lain, PAN, agama, bahasa Indonesia, fisika apalagi sama. Jadi kita bodohnya masal dong guru gitu ya, mikirnya kayak gitu. Jalani, mulai ada penerimaan gitu. Tidak semua orang terlahir pintar kimia. Tapi bagaimana pintar tidak pintar tapi mulai menyukai. Penasaran tuh. Jadi di sini saya minta anak ke pasar atau kemanapun bebas. Yang penting mereka bisa melakukan wawancara. Nih, film yang mereka hasilkan dan kita tonton rame-rame. Ini
ini bentuk kelasnya yang bisa kita pakai. Ini salah satunya. Ini mereka yang bikin dengan segala keterbatasan, misalnya mic-nya pas wawancara nggak ada, mereka bikin subtitlenya. Enggak. Terima kasih. Lumayan ada sengatannya tadi. Ini udah enggak lagi. Sekarang nggak tahu. Kayaknya mulai lagi. It's okay. Ini juga. Ini salah satu apa yang saya pakai. Ini waktu tentang ikatan. Diminta anak membawa beberapa alat dan bahan bebas, tapi bisa digunakan. Jadi ada yang bawa tutup botol, ada yang bawa catur, nih seperti ini, ada yang bawa batu akuarium, ada yang nggak bermodal, pakai kertas saja, nggak habis. Jangan habisin waktu marahin mereka, jangan habisin. Buat mereka bisa melakukan apapun waktu itu. Ada yang ini. Jadi ada beberapa hal caranya seperti itu, Ibu Bapak. Ini beberapa contoh. Jadi makanya tadi ada beberapa yang mirip dengan saya, seperti kita duduk di lantai seperti ini. Nggak tahu apakah di tempat Ibu Bapak anak-anak mengalami kesulitan nggak sih dalam berbicara di depan umum? Ada? Tidak terlalu. Berarti oke, aman. Ada yang susah? Ada. Ini salah satu caranya kayak gini. Mau tidak mau mereka ke depan. Mulai dari satu kelompok tuh 4. Keempatnya wajib ke depan. Walaupun yang satu orang tuh hanya baca assalamualaikum. Setidaknya di akhir semester mereka bisa 3 kalimat. Jangan kecewa dengan hasil, yang penting udah usahakan. Ini beberapa caranya. Ini yang paling disukai anak-anak biasanya kalau udah kayak ranking 1. Ada yang memang tukang nulis aja, ada. Jadi ini beberapa kegiatan di kelas. Ini mereka memang di lantai belajarnya. Jangan khawatir, ini dibersihkan kalau nggak kita berhubungan dengan CS lagi. Jadi memang bisa, di mana mereka mau belajar boleh. Seperti tadi, ada yang mau pakai papan, ada yang mau pakai lantai, itu nggak masalah. Kayak gini, nanti mereka nyaman. Jadi, ya terserah, pokoknya kelas nyaman, anak-anak juga nggak berasa. Kelas itu adalah kekuasaan Ibu Bapak di jamnya. Tapi jangan tinggalkan kelas kotor setelahnya. Kan kasihan teman setelah kita. Kalau di sini moving class atau kelas pakai bersama? Kelas bersama, jadi gantian gurunya yang moving ya. Oke. Jadi seperti ini. Tadi seperti ini mereka bisa menjelaskan sesama mereka. Salah satu contoh kelas saya. Tenang, KD-nya saya pastikan tercapai. Nanti KD. Salah satu kebanggaan saya sama 11 tahun di STM, saya sering menjadi yang paling cantik di kelas. Karena anak saya cowok semua. Jadi itu. Jadi sekarang kita masuk ya ke yang kedua, tapi sebelum itu kita main dulu. Sekarang Ibu Bapak kita akan bermain namanya ganjil genap. Tolong dibantu cari pasangannya masing-masing. Berarti satu berdua. Udah temukan pasangannya. Karena kita 37, ada satu mungkin yang tercurigai tidak punya pasangan. Mungkin bisa cari pasangan di luar. Saya ngomong di luar langsung kena sengat. Oh iya. Tadi nggak ada saya. Tadi kan habis makan ya. Saya makan apa tadi ya? Langsung tertarik listrik sama saya. Iya, baru ngomong elektrolisis loh saya. Belum ngomong redox yang lain ya. Oke, udah punya pasangan? Tolong dong berdiri. Sekarang Bapak Ibu mungkin pahami instruksi saya. Dari berdua ini tolong bikin kesepakatan siapa yang menjadi ganjil dan siapa yang menjadi genap. Yang genap berdiri di sebelah kanan.
Yang ganjil berdiri di sebelah kiri. Udah, ganjil kanan, kiri. Ganjil kiri, genap kanan. Sip. Instruksi kedua, nanti saya akan memberikan soal matematika sederhana. Kali bataku kok, kali bagi tambah kurang. X tambah Y sama dengan 100 ini saya juga lupa itu. Jadi yang simpel. Jika hasil pertanyaan saya itu, soal saya itu adalah ganjil. Udah pernah ada yang main ini? Oh syukurlah, kalau nggak saya masih cari permainan lain. Jika ada yang hasilnya ganjil, maka si ganjil bertepuk tangan. Sekali aja, nggak usah tepuk rambut. Yang genap balik kanan. Balik kanan, balik kiri terserah deh, pokoknya berbalik gitu, ngambek ceritanya. Sedangkan kejadian yang balik, jika soalan saya hasilnya genap, si genap tepuk tangan sekali aja, yang ganjil balik. Test drive. Tolong kasih jarak dong antar kelompoknya biar seru nengoknya. 3 kali 2. Oke, tunggu. Biar seru, saya kasih soal nanti 1, 2 baru lakukan ya. 3 kali 2 berapa? 6. Berarti ini 3 kali 2, 1, 2 baru ambil keputusan. Oke? Terus. Sip. Belum ada. 1, 2, 3 soalan dimulai. Oh baru datang. Kalau siswa tak kasih. Nanti maaf, nanti ada, nanti saya bilangin. 1 kali 3. 1. Dan kedua saya bilang baru ambil keputusan ya. 1 kali 3. 1, 2. Jawabannya apa? 3. Ganjil genap? Berarti yang ganjil tepuk tangan, yang genap berbalik. Oke, mantap. Udah sebagian udah, kita ulangi. Balik lagi ke normal. 2 tambah 5. Semangat ini. 2 tambah 5 kurang 3. 1, 2. Oke, sip. Sekarang keadaannya saya ubah. Oke, coba baca di papan. Bisa? Sama nggak dengan yang saya ucapkan tadi? Nanti kenapa saya lakukan ini? Saya bilang kenapa? 2 kali 7. 1, 2. Mantap. Kembali ke asal. Nanti kalau ada yang salah, gimana? Kalau ada yang salah gimana? Dimaafkan? Maaf. Oke, maaf kita bagi 2 kali saja. Ini deg-degan gitu ya. 31 dikurang 2. 1, 2. Siapa
Lama, kita coba lagi ya, agak 3 kali sampai bersih kayaknya. Maafnya baru 1 kali. Yang ya, gimana itu saya aja susah nih milih soalannya agak susah gitu ya. Oke, simpel aja, 7 kali 11. 1, 2. 7 kali 11 berapa? Itu aja. Kenapa ganjil? Ganjil. Yang terbalik siapa? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Kenapa ada yang nggak balik ya? Oh, tadi dulu. Oke. Sip. Maaf saya telah habis. Kalau maaf udah habis apa jadinya? Tidak boleh ya, nggak sabar harus ya. Nanti maaf berkali-kali. Guru sampai mau kalau maaf berkali-kalinya sama siswanya. Mau, kalau mau boleh. Yang sabar gitu. Oke. Saya mau sekitar 3 kali berhasil, kita lanjut. 2 tambah, itu 2 tambah sih. Kurang belum ya? Bagi yang belum ya. Kalau koma jawabannya apa ya? Nggak bisa ya. Jangan koma-koma dong. Yang simpel aja deh, 10 bagi 2. Belum hitung ya. Nah ini kenapa nggak ada yang balik? 10 bagi 2, berarti yang sisi mana? Masih, oke, 1 kali, terakhir. Terakhir. Coba silakan berniat dalam hati nggak salah gitu ya. Saya bisa. 28 bagi 7. 1, 2. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Saya minta bantuannya nih. Apa makna kegiatan kita sebentar ini? Apa maknanya? Ya Ibu, konsentrasi bagaimana ceritanya itu? Konsentrasi bagi saya mall per volume gitu. Kalau maksudnya sekarang apa? Fokus. 1 fokus, ada lagi yang lain? Menghilangkan kantuk, apa lagi? Berpikir cepat, apa lagi? Apa? Mengenali diri. Mengenali diri, kenapa? Tadi dia. Saya mengenal ya tadi ya. Iya itu. Oke. Next, apa lagi? Kurang berpikiran dengan responsif, ada lagi? Memahami situasi, apa lagi? Ada yang menyadari nggak saat saya berbicara dengan saat saya memberikan keterangan via infocus, mana yang lebih mudah dipahami? Hanya berbicara atau emang ada media tertulis? Kedua-duanya lebih baik ya, semuanya. Jadi di sini sebenarnya di dalam setiap kegiatan kan saya tadi minta banyak permainan. Permainan itu pasti selalu ada makna di dalamnya. Kalau di sini lebih kepada tadi contohnya gini. Kondisinya tadi sebelum kita sampai akhir kita nggak ada yang bersih 100% ya. Pasti ada yang salah ya. Itu kira-kira salah terjadi itu kesalahan dari pihak mana? Pihak guru atau pihak peserta didik kalau di kelas misalnya? Bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya, yang diharapkan cepat menanggapi kesalahan itu siapa? Kenapa nggak siswa sih? Kan kita guru, harusnya kita membela diri kita dong. Yang harusnya berubah guru atau siswa? Guru sebenarnya. Tadi instruksinya saat diomongkan ternyata nggak jelas. Saya mencoba membantu dengan memberikan tertulis. Di kelas sering kejadian kayak gitu nggak? Udah dijelaskan dengan satu cara, ternyata tidak bisa juga. Udah pakai media yang satu,
Nggak bisa. Apakah ada ibu bapak yang pernah menggunakan media lebih dari satu untuk satu KD? Enggak. Jadi sekarang kita masuk ke ininya, pembelajarannya. Di dalam situasi yang terjadi di kelas, yang dituntut pertama kali untuk menanggapinya adalah guru. Kalau bahasanya yang sekarang itu udah lama namanya ini, bahasanya menghambakan diri bagi siswa. Bukan bahasanya konotatif ya, konotatif ya, ke negatifnya. Bukan menghambakan diri yang tidak jelas, tapi gini, kita ini harus ingat bahwa kita membantu siswa. Kayak tadi ada siswa yang tidak paham dengan cara lisan, kita bantu dengan tulisan. Jadi kita kelemahan sekarang adalah kita tidak terlalu bisa melihat semuanya. Ya nggak bisa lah, kita satu, murid kita 30. Emang nggak bisa. Kita nggak bisa secara full 100% memfasilitasi semua, enggak. Tapi kita bisa mencoba dengan maksimal berapa orangnya. Ya, Ibu Bapak ya. Sekarang kita masuk ke yang namanya media. Jadi salah satu tadi caranya adalah dengan menggunakan media, adalah salah satu kita membantu anak-anaknya. Sekarang kalau saya sebut media, apa sih media yang Ibu Bapak sering pakai? PowerPoint, apa lagi? Apa? Video? Apa? Masih ada yang pakai CBSA? Ada untuk adik tertentu. Ada ya. Sekarang kita mau cek, jadi kurang lebih kita masuk lagi kepada media. Media itu sebenarnya adalah alat bantu yang kita pakai untuk mencapai tujuan kita, yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Media itu membantu siapa? Fokusnya membantu siswa atau membantu gurunya? Dua-duanya, tapi fokusnya kepada siapa? Siswa, itu kata kunci. Kemudian kita lihat itu gunanya untuk menjelaskan atau memvisualisasikan materi yang sulit. Pernah dengar ada pembelajaran itu, ada dia pembelajaran itu bersifat mikro, makro, dan satu lagi